Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan, makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah SWT dimanapun kita semua berada. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan melihat progres maupun bagaimana persiapan Mandalika International State Circuit dalam menjelang WSBK. Ya, kita tahu sekarang sirkuit Mandalika sedang menyiapkan sebuah program track improvement atau peningkatan dari track di sirkuit Mandalika yang mulai digarap ya Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, dan targetnya di September nanti bisa selesai. Dan inilah keterangan langsung dari Direktur Utama MGPA Pak Priyandi Satria. Adapun Pak Priyandi menerangkan ya, untuk track improvement ini merupakan proyek untuk perbaikan dan pengecekan sirkuit dan sebagai langkah persiapan MGPA menghadapi balapan World Superbike atau WSBK di pekan kedua November tahun ini. Nah, jadi proyek ini akan memperbaiki lapisan aspal yang ada di beberapa titik pada trek, dan itu karena kurang daya cengkeramannya terhadap ban motor, kemudian bisa menambah lapisan ban di pinggir lintasan, serta pengecatan terhadap curb supaya pas WSBK nanti lebih menarik dan saling susul menyusulnya di tikungan itu akan terlihat lebih seru lagi. Nah, untuk project track improvement ini bukan semata-mata sebagai persiapan menghadapi WSBK saja, namun MGPA rupanya membidik lisensi sirkuit Mandalika untuk meraih Grade 2 dari Federation International The Automobile atau kita kenal FIA. Dan untuk saat ini, Pertamina Mandalika International State Circuit telah mendapat lisensi Grade A dari Federation International The Motorcyclism atau FIM, sehingga bisa menggelar balapan roda 2 untuk seri GP seperti WSBK dan MotoGP. Nah, jadi ya, MGPA rupanya ingin agar sirkuit Mandalika bisa juga memperoleh lisensi Grade 2 dari FIA sehingga di Mandalika bisa hadir balapan mobil. Ya, jadi mumpung sekarang sedang akan dimulainya track improvement itu, ya sekalian saja ya, kenapa tidak untuk sirkuit Mandalika mencoba mengejar Grade 2 untuk FIA supaya tidak dikerjakan dua kali atau berkali-kali lagi. Dan MGPA telah menunjuk konsultan asing yang memegang checklist dari FIM untuk apa-apa saja yang perlu diperbaiki di sirkuit Mandalika, dan checklist itu kemudian ditanyakan juga ke FIA apakah improvisasi dari FIM tersebut bisa juga mencakup lisensi Grade 2 dari FIA. Ya, nantinya akan dicari jalan tengahnya sehingga ya ketika project track improvement ini selesai, sirkuit Mandalika bisa punya Grade A untuk FIM dan Grade 2 dari FIA. Ya, ini harapan dari Pak Priyandi selaku Direktur Utama MGPA atau Mandalika Grand Prix Association.
Ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya kalau sirkuit dan grade 2 dari FIA ini bisa menggelar banyak balap mobil level nasional maupun internasional seperti GT World Challenge hingga Formula E, dan masih ada banyak lagi jenis balapan di level grade 2 yang bisa diraih. Dan disinggung soal grade 1 untuk Formula One ya, Priyandi menyebut kalau MGPA bisa saja melakukan improvisasi sirkuit agar mendapat lisensi grade 1 dari FIA. Hanya saja belum tentu penyelenggara Formula One mau menggelar balapannya di Mandalika. Ya, karena ada banyak pertimbangan agar balapan F1 digelar di satu sirkuit, dan yang dinilai bukan soal lisensi grade 1 sirkuitnya saja, tetapi juga soal akomodasi hingga infrastruktur penunjang lainnya. Misalnya, harus ada ribuan kamar di hotel berbintang 5 dan bintang 4, lalu aksesibilitas menuju sirkuit harus tanpa macet. Nah, kalau kita melihat dari sikon seperti ini, mungkin Mandalika belum bisa mencukupi atau memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi ya sudah, grade 1 ditunda saja dulu. Dan Formula One Group juga akan melihat penyelenggaraan MotoGP di Mandalika sebagai referensinya, yang sejauh ini meski penyelenggaraannya sukses, namun belum mampu memberikan kenyamanan bagi penonton di seri perdananya kemarin. Sementara itu, rencana balapan mobil satu-satunya di tahun ini, yaitu GT World Challenge Asia yang telah batal dihelat di sirkuit Mandalika, ini situasi yang disayangkan. Namun, kita tidak punya pilihan selain membatalkan acara di tahun ini, karena CEO Director GT World Challenge Asia Benjamin Franasovici dalam rilis resminya yang sudah kita bagikan di beberapa video yang lalu ya, itu sudah jelas-jelas sekali pernyataan beliau. Ya, jadi pembatalan tersebut dilakukan langsung oleh SRO Motorsport Group selaku promotor dari GT World Challenge Asia ya. Ya, SRO menyebut pembatalan itu tidak lepas dari rencana modifikasi trek sirkuit Mandalika sendiri. Dan Pertamina Mandalika International Street Circuit yang memiliki trek yang disesuaikan dengan event balap motor. Jadi adanya rencana gelaran GT World Challenge Asia yang merupakan balapan mobil ini mengharuskan perubahan-perubahan di trek sendiri. Nah, SRO menilai modifikasi trek layout sirkuit yang nantinya akan dilakukan oleh Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC maupun bersama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA tidak akan bisa selesai sebelum 21 sampai 23 Oktober di 2022 ini, yang merupakan jadwal untuk seri penutup dari GT World Challenge Asia di sirkuit Mandalika. Ya, semoga saja setelah WSBK nanti dan kita ada jarak yang cukup lama untuk gelaran MotoGP di musim berikutnya untuk sirkuit Mandalika, maka akan diusahakan misalnya maunya SRO dari promotor GT World Challenge Asia bersama FIA nanti akan diatur lagi. Dan juga kalau kita melihat dari jadwal untuk sirkuit MotoGP Mandalika ini menggelar MotoGP di tahun berikutnya ya, karena Mandalika Grand Prix Association sendiri ini menginginkan seri MotoGP Mandalika itu tidak digelar di putaran awal ataupun di akhir musim di tahun depan. Ya, jadi MGPA sudah melakukan negosiasi, masih melakukan diskusi juga tanggal berapa baiknya untuk menggelar balapan MotoGP di Mandalika untuk musim 2023 nanti. Ya, sejauh ini kalender untuk balapan MotoGP musim 2023 memang belum dirilis secara resmi oleh Dorna Sport.
Dorna baru saja mengumumkan seri pembuka MotoGP yang akan dihelat di sirkuit Autodromo Internacional de Algarve di Portugal, dan balapan pembuka akan dimulai pada 24 hingga 26 Maret 2023 nanti. Ya, kalau kita flashback di tahun 2022 ini ya, di musim balap tahun 2022, kita lihat seri MotoGP Mandalika yang sudah digelar sukses pada 18-20 Maret kemarin, dan balapan seri kedua setelah seri pembuka di sirkuit Losail Qatar. Nah, ini musim balap tahun depan MGP belum memutuskan kapan. Ya, kapan yang terbaik untuk Mandalika, kapan terbaik untuk penonton, kapan terbaik untuk semua kalangan, itu terus dilakukan pertimbangan secara matang supaya kapan seri Mandalika ini akan digelar memberikan sesuatu yang lebih wow dibanding seri-seri sebelumnya misalnya. Dan Pak Priandi mengatakan kalau MGPA tidak mengincar seri Mandalika agar bisa digelar di awal musim balap, di putaran pertama, kedua, maupun yang ketiga, sebab di saat-saat tersebut ya, atau di waktu itu berdekatan sekali yang namanya dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Seperti yang kita tahu di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, jadi momentum Ramadan dan Idul Fitri paling ditunggu masyarakat Muslim di setiap tahunnya. Ada tradisi mudik, pulang kampung, menemui kerabat. Jadi tradisi ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan beberapa masyarakat rela menabung sekian bulan untuk bisa mudik. Jadi kita semua bisa paham dengan kondisi keuangan masyarakat yang fokus untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri ini berpotensi mempengaruhi antusiasme semua penonton yang mau hadir saat seri MotoGP Mandalika. Dengan alasan itulah kenapa MGPA tidak ingin seri Mandalika itu bertepatan dengan momentum bulan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi siapa penontonnya nanti? Apa mau nih panas-panasan nonton di bulan puasa dan melakukan penjagaan di saat berpuasa, begitu kan? Ya, jadi kita semua ngambil kesimpulan dan kita harus maklumi dulu kenapa tidak digelar atau tidak mau digelar di awal musim. Dan Priandi juga mengatakan kalau Dorna memberi tawaran kepada MGPA untuk seri Mandalika itu bisa digelar di akhir musim. Namun usulan ini pun ditolak dan kita tidak mau karena kalau sudah kelihatan pemenangnya dari seri-seri sebelumnya, ini kan jadinya nggak seru ini kalau kita nonton di Mandalika nantinya di akhir musim. Lalu kapan waktu yang paling tepat untuk seri Mandalika nih teman-teman? Soal ini ya kita menyebut MGPA itu masih berkomunikasi dan masih berkoordinasi dengan Dorna Sport serta pihak-pihak terkait lainnya. Dan ini semua untuk waktu yang terbaik buat semua kalangan. Ya, meski belum bisa memastikan ya, MGPA menginginkan itu seri Mandalika itu bisa digelar ketika di Indonesia ini masuk musim libur. Jadi di saat banyak masyarakat memegang uang dan dalam kondisi lagi happy atau tanggal muda, sehingga mereka mau datang ke Mandalika untuk sama-sama atau meramaikan gelaran, menyaksikan jagoan-jagoan mereka di kancah MotoGP Mandalika. Dan jika kita melihat kriteria tersebut ya, jadi seri Mandalika ini kemungkinan besar digelar di pertengahan tahun antara bulan Juni hingga Agustus.
Jadi Mandalika ini kan sirkuit baru juga ya teman-teman. Jadi kita itu mengharapkan banyak penonton lah supaya lebih seru. Itu yang kita maksudkan di sini. Dan sementara itu ya, penyelenggaraan MotoGP pada Maret lalu di Mandalika yang alhamdulillah berjalan dengan sukses. Kesuksesan ini membuka peluang bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai kiblat otomotif di Indonesia. Dan kita sudah punya sirkuit Mandalika, nantinya kegiatan otomotif akan diarahkan ke sirkuit Mandalika. Inilah keterangan yang kita dapatkan dari Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI Nusa Tenggara Barat, Dr. Haji Lalu Herman Mahaputra. Nah, jadi dibangunnya Pertamina Mandalika International State Circuit ini bisa memberikan keuntungan bagi Nusa Tenggara Barat dan bagi Indonesia secara keseluruhan. Dan sejauh ini, sirkuit yang berada di kawasan KEK Mandalika telah menggelar 3 event balap motor internasional dimulai dari Asia Talent Cup, World Superbike, dan MotoGP. Dan juga seperti yang kita tahu, kalau kegiatan otomotif tentunya tidak sebatas balapan saja, bisa berupa pameran, bisa berupa latihan bebas, bisa dilakukan juga di sirkuit Mandalika. Tentu bisa lebih bagus kalau ada banyak event di sirkuit Mandalika langsung, seperti track day atau kita gelar balapan-balapan seperti yang kemarin secara nasional atau semacam practice day dan sebagainya. Ini juga sangat berperanan, baik itu untuk acara-acara otomotif seperti hal itulah contohnya yang bisa kita gelar langsung di Pertamina Mandalika International Circuit. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir durasi, tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak dan kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.